Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak didikku sekalian? Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat ya. Kita bertemu kembali di materi pelajaran teknologi dasar otomotif. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan tidak menemui kendala apapun ya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Untuk pelajaran hari ini saya lihat 18 siswa sudah hadir semua ya, sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sebelum mulai saya mau dengar dulu semangatnya di mana. SMK bisa, SMK siap kerja. Ya, semua sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Di pelajaran hari ini kita masih membahas materi yang sama seperti sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.11 tentang memahami komponen kelistrikan sederhana, dan 4.11 membuat rangkaian kelistrikan sederhana. Nah, tujuan pembelajarannya kali ini untuk dapat memahami rangkaian kelistrikan sederhana, kalian bisa mencari informasi dari banyak sumber, kemudian bisa menanya dan bisa berdiskusi ya, seperti yang pertemuan sebelumnya kalian lakukan. Kemudian untuk mendapatkan membuat rangkaian kelistrikan sederhana, kalian bisa melalui proses mencoba ya, dengan praktek, kemudian mengasosiasikan dan mengomunikasikan hasil dari kegiatan praktek kalian. Nah, untuk penilaian sendiri saya ada 3 penilaian nantinya. Ada penilaian sikap, ini saya lihat dari pengamatan kalian ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian untuk pengetahuan saya ambil dari, nanti ada tes tertulis, kemudian ada kuis dan penugasan. Kemudian untuk keterampilannya saya akan mengambil dari hasil praktek kalian. Nah, untuk prakteknya sendiri nanti alat dan bahan kita gunakan alat dan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian kelistrikan sederhana. Di materi yang lalu kita sudah membahas tentang komponen-komponen kelistrikan ya. Saya ingin mereview dulu, mengulang kembali ya. Coba Budi, komponen kelistrikan yang digunakan apa saja? Kemarin ada berapa ya? Ya, ada 6. Coba disebutkan 3. Apa? Ya, yang pertama ada baterai. Kemudian yang kedua ada fuse. Kemudian yang ketiga ada relay. Ya, ini komponennya ya. Ini baterai, kemudian ini fuse, ya, dan ini relay. Kemudian yang belum apa lagi? Coba Rahmat. Ya, ada saklar. Kemudian ada kabel, betul. Dan yang terakhir ada lampunya. Oke, ini ya saklar ya. Ini saklarnya, ini kabelnya, dan ini adalah lampunya. Nah, dari komponen-komponen yang ada, saya ada sedikit pertanyaan, hampir sama seperti yang lalu ya kan. Kalau pertanyaannya, apa sih yang membedakan ketika mobil berjalan di siang hari dan ketika mobil berjalan di malam hari? Apa kemarin? Ya, betul sekali. Yang membedakan adalah lampu menyala di malam hari. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa lampu itu bisa menyala di malam hari dan mati di siang hari? Kenapa? Ya, tepat sekali. Karena ada yang mengontrol. Siapa yang mengontrol? Pengemudinya. Nah, bagaimana caranya mengontrol? Ya, dengan memanfaatkan 6 komponen yang ada. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang komponen-komponen yang ada ini kita bahas lagi ya. Bahas kembali fungsi dan simbol-simbolnya. Ya, karena ini harus diketahui sebelum kita membuat rangkaian kelistrikan sederhana. Baterai, ada yang tahu fungsi dari baterai apa? Ya, sebagai sumber arus. Dengan simbolnya bagaimana?
simbolnya ya, 4 sekali ya. Seperti ini ya simbolnya. Dia ada 2 terminal, satu sebagai sumber arus positif dan satu sebagai arus negatif. Kemudian yang kedua, fuse. Fungsinya apa? Benar sekali, fuse fungsinya sebagai pengaman komponen kelistrikan. Simbolnya seperti ini ya, sehingga nanti ketika ada konslet, fuse ini yang mengamankan, dia putus terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada relay. Relay apa Aji? Coba. Ya, 4 sekali. Fungsi relay adalah untuk pengendali dan pengalir arus listrik, sehingga simbolnya seperti ini. Oh, yang mengendalikan itu adalah kumparannya. Kemudian ya mengalirkan berarti ada switchnya seperti ini ya. Dia ada 4 terminal. Kemudian saklar. Fungsinya apa saklar? Saklar benar sekali fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Nah, sehingga simbolnya nanti seperti ini. Dan yang kelima ada kabel. Ya, kabel ini fungsinya untuk mengalirkan arus listrik. Dan lampu yang terakhir. Lampu ini sebagai apa? Ya, sebagai bebannya. Ya, karena tujuannya adalah ingin menyalakan lampu. Jadi kita gunakan lampu. Simbolnya seperti ini ya. Dia terdiri dari kumparan, ada filamennya. Filamen ini yang nanti panas menghasilkan cahaya. Nah, di sini dari 6 komponen kita sudah tahu fungsinya, kemudian tahu simbolnya seperti apa. Sebelum kalian membuat rangkaian kelistrikan sederhana, kalian harus membuat wiring diagramnya terlebih dahulu. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemarin sudah saya bagi menjadi 6 kelompok ya kan. Satu kelompok terdiri dari 3 orang yang kita sudah acak ya kelompoknya, tidak berdasarkan pilih kasih per orang. Jadi silahkan nanti didiskusikan. Kalian buat wiring diagramnya, di mana letak fuse, di mana letak relay, di mana letak saklar, kabel dan lampu ya. Intinya adalah saya kasih contoh dulu. Intinya kita menyalakan lampu dengan baterai sebagai sumber tenaganya, sumber arusnya. Nah, kita buat dulu wiringnya. Jadi sebelum kalian buat untuk praktek, kalian buat dulu wiring diagramnya. Ini ada positif, ini ada negatif ya. Contohnya dengan baterai. Saya ingin menyalakan lampu dengan baterai. Nah, seperti ini ada lampunya misalkan. Oh, kalau saya ingin menyalakan lampu dengan baterai, berarti saya lampu ini harus saya hubungkan ke positif arus dan satu ke negatif arus. Ini kalau hanya baterai dan lampu. Nah, kalau sudah kita dapatkan wiring diagramnya, baru kita praktekkan. Kita coba pasangkan. Dari lampu ini kita pasangkan dengan kabel, kemudian kita tempelkan ke sumber arus. Nah, seperti ini. Nah, ini pembuktiannya. Ternyata lampu menyala, filamen bisa dinyalakan oleh baterai. Nah, tadi ada, setelah kalian diskusikan letaknya di mana, kemudian membuat wiring. Nah, nanti silahkan kalian coba ya. Kalian coba permasalahan tadi yang ada. Permasalahan bagaimana sih caranya kontrol lampu supaya bisa dinyalakan dan dimatikan oleh pengemudi. Nah, untuk mematikan dan menyalakan berarti pakai saklar relay. Untuk pengamanan dia menggunakan fuse. Silahkan dipraktekkan, dicoba. Jadi digambar wiringnya dulu. Positif harus dapat beban, negatif juga harus dapat beban supaya bisa menyala. Nah, nanti kalau wiringnya sudah sesuai, baru silakan dicoba. Utamakan K3 agar tidak terjadi konsleting ya. Silakan dicoba menggunakan media yang ada. Baik, untuk praktek kali ini sudah selesai ya, sudah baik sekali tadi. Akhirnya kalian bisa menemukan bahwa untuk membuat rangkaian kelistrikan sederhana ini malah bisa menemukan 2 pengendali ya kan, yaitu pengendali positif dan pengendali negatif ya. Justru ini baik sekali ya. Kita beri apresiasi dulu untuk kalian, beri tepuk tangan untuk kalian semua ya yang sudah berhasil menemukan ya, membuat rangkaian kelistrikan sederhana. Jadi harapannya selain ini kalian bisa mengembangkan ilmu kalian agar bisa membuat rangkaian kelistrikan yang lebih baik lagi. Dan untuk proses pembelajaran ini saya rasa cukup, bisa kita akhiri. Sebelum saya akhiri,
kita cek dulu ya, semua sudah hadir ya, termasuk yang tadi izin ke belakang ya. Ya, sudah hadir semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang tidak tepat, itu sepenuhnya kesalahan dari saya. Akhir kata, kita akhiri dengan doa. Semoga proses pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.